Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Perkasa dan saya akan melaksanakan wawancara. Wawancara ini adalah merupakan salah satu bagian dari tugas mata kuliah wawancara yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan hari ini saya sudah berada di rumah narasumber di Jalan Mahoni, Kabupaten Subang. Dan satu hal yang akan dibahas di hari ini yaitu tentang hipnoterapi. Hal yang sangat menjadi unik hari ini tentang hipnotis. Dulu yang begitu mengerikan, sekarang menjadi mengasihkan. Dan hari ini menjadi salah satu alternatif pengobatan. Dan hari ini saya akan mewawancarai salah seorang praktisi dari hipnoterapi. Dan tentunya dari Kabupaten Subang, beliau sudah tidak asing lagi. Beliau adalah seorang aktivis, seorang konsultan politik, seorang jurnalis, dan bahkan pernah menjadi seorang ketua KPU di Kabupaten Subang. Siapakah dia? Dan tentunya orang Subang sudah tidak ada lagi. Dia adalah kakak saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang telah menerima kami di sini. Sebenarnya ada perjalanan apa dari seorang jurnalis, aktivis sampai harus menjadi seorang hipnoterapis ini? Mungkin pada prinsipnya saya melihat bahwa tidak ada sesuatu yang terlalu jauh. Perjalanan saya berputar pada wilayah-wilayah yang sama. Pertama, sebagai jurnalis aktivis, itu sebenarnya kita melakukan advokasi di dalamnya. Dengan melakukan advokasi, dalam advokasi hal yang paling penting, baik sebagai jurnalis maupun sebagai aktivis, adalah melakukan komunikasi. Sehingga di dalam prinsip saya, dalam beradvokasi adalah we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi selalu kita berkomunikasi. Baik komunikasi yang kita lakukan dengan pihak lain, dengan mungkin yang kita advokasi, bahkan sebenarnya komunikasi dengan diri kita sendiri. Sebagai aktivis, tentu saja ada perjalanan-perjalanan yang merasa sepi sendiri. Pada saat sepi sendiri itulah kita berkomunikasi. Sehingga pada saat masuk ke wilayah yang menurut orang lain agak jauh, hipnosis dalam sebutan umum adalah hipnotis, maka saya melihatnya bagian daripada ilmu komunikasi seperti itu. Bukan selepas dia ketua atau tidak haluan pekerjaan gitu lagi marak jadi hipnoterapi? Saya mengenalnya sudah cukup lama. Oh, jadi sudah cukup lama? Cukup lama mengenalnya. Nah, pada saat mulai marak dan kawan-kawan lain di Jakarta, di Bandung, bahkan di Semarang, booming kita berkomunikasi, ternyata banyak dibutuhkan. Ya, sesuatu yang saya pelajari cukup lama dalam bidang psikologi komunikasi itu, kemudian coba saya upgrade, dan alhamdulillah bersama teman-teman sekarang leading kita sudah melakukan berbagai sosialisasi, diseminasi, kemudian juga kajian-kajian, dan akhirnya juga pelatihan-pelatihan juga membantu secara psikologis maupun psikosomatis permasalahan publik dan masyarakat. Hal yang paling menarik, apa ada perbedaan antara hipnotis dengan hipnoterapi yang hari ini sedang kita lihat di dunia kriminal, hiburan, sampai bahkan dari pengobatan itu? Akarnya kan komunikasi sebenarnya. Kita mulai dari mungkin hipnotis ya. Kata hipnotis itu sebenarnya ditujukan untuk orang yang melakukan atau ahli dalam hal hipnosis. Hipnosis sendiri adalah sebuah fenomena di mana seseorang menggeser atau bergeser kesadarannya dari kesadaran penuh pada saat dia memikirkan secara rasional, logis, ke kesadaran yang lebih terkonsentrasi atau terfokus pada satu atau beberapa hal, sehingga dia disebut biasanya trance atau hipnosis. Jadi memang dalam posisi sadar itu? Itu adalah bagian dari kesadaran sebenarnya. Jadi kita ini mempunyai lapis-lapis kesadaran yang mungkin dalam mazhab Freudian yang diitukan oleh Sigmund Freud dan Jung, itu dikenal alam bawah sadar. Di mana menurut Freud, alam bawah sadar adalah semua tempat dari memori-memori atau trauma-trauma negatif dari masa lalu. Kalau yang dunia kriminal hipnotis itu seperti ya?
pemanfaatan hipnosis atau kesadaran di bawah sadar itu atau lapis bawah sadar itu ternyata semakin hari semakin luas. Awalnya hipnosis dikenal lebih sebagai sebuah teknik komunikasi mungkin lebih ke nonverbal seperti mesmerisme, magnetisme, digunakan oleh Franz Anton Mesmer pertama di Prancis di abad ke-18, dan saat itu terjadi kontroversi pada saat digunakan secara medis sampai Mesmer ini ditolak atau dilarang untuk menggunakan metode penyembuhan atau pemulihan kesehatan seseorang dengan membuat orang itu seperti tertidur. Nah, pemanfaatan selanjutnya adalah setelah ditemukannya hipnosis atau hipnotis sebagai sebuah teknik untuk membuat seseorang trance melalui sugesti. Akhirnya orang bisa melihat, terutama James Braid menjelaskan bahwa sugestilah yang membuat seseorang bergeser dari kesadaran penuh di level beta, biasanya sebutnya itu pada EEG atau encephalografi, itu kemudian bergeser ke alfa dan theta atau bawah sadar. Nah, pemanfaatannya sampai sekarang bisa digunakan oleh forensik hipnosis atau hipnosis untuk forensik yang sebenarnya merupakan sub bagian daripada psikologi forensik. Ya. Oke, kalau yang di terminal kejahatan itu pekerjaannya seperti apa? Sebenarnya hampir semua kejahatan yang orang menyebutkannya sebagai kejahatan hipnotis atau hipnosis itu hampir semuanya kejahatan kriminal murni kalau saya perhatikan. Saya telah mencoba untuk menganalisa berbagai kasus, baik yang saya lakukan secara mandiri maupun bersama dengan penyidik. Itu ternyata ada hal yang khusus dalam pelaporan itu. Rata-rata ujungnya, kalau saya tanya kepada si korban, Pak, Ibu, artinya Bapak tertipu ya? Ya, betul. Artinya bahwa sebenarnya hipnotis dan hipnosisnya itu tidak terlalu jelas. Tetapi proses seseorang tertipu, artinya kalau seseorang tertipu itu kan sebenarnya seseorang tertipu oleh bayangannya atau angan-angannya sendiri, karena dijanjikan sesuatu, karena membayangkan sesuatu, karena mengharapkan sesuatu, sehingga sama baik yang langsung di terminal, melalui street crime maupun melalui Facebook, semuanya dasarnya adalah modus-modus penipuan dengan cara memberikan iming-iming, harapan, ataupun sesuatu yang dianggap diinginkan oleh si korban, sampai si korban terlena, dan kemudian korban terjerat dengan terlenaan itu, dan terjadilah modus operandi penipuan yang di dalam kitab undang-undang kita di 3772 atau 378 seperti itu. Jadi sebenarnya diatur itu sebagai kriminal murni. Betul. Kalau yang di entertain, hiburan kayak Buya itu sebenarnya kita harus memisahkan antara tujuan daripada hipnosis tontonan atau state hipnosis dengan hipnosis untuk kepentingan yang lain ataupun hipnosis secara keseluruhan. Salah satunya adalah state hipnosis atau hipnosis TV, hipnosis panggung atau hipnosis entertain. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan tontonan yang menarik, atau untuk TV untuk rating lah ya. Nah, dengan untuk rating itu maka tujuannya untuk rating, sehingga bagaimana caranya apapun pertunjukannya termasuk hipnosis itu seheboh mungkin, itu sehebat mungkin, sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya sebenarnya sudah saling bekerja sama dalam tanda kutip untuk menghasilkan tontonan yang terbaik. Kalau tidak baik pasti tappingnya dibuang, rekamannya dibuang, tapi kalau yang bagus pasti diambil. Termasuk juga orang yang sudah siap di panggung langsung live, itu mereka yang ada di sana itu kan bukan untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi tontonan yang menarik untuk orang lain, sehingga mereka kemungkinan besar adalah mempersiapkan dirinya untuk mampu ditonton dengan baik, mampu menampilkan hal terbaik, sehingga muncullah fenomena yang seperti luar biasa. Iya. Gitu. Tetapi ada hal-hal yang spesifik seperti seseorang bisa diperankan atau memerankan secara hipnosis dalam trance menjadi orang lain. Itu di dalam hipnosis disebutnya modeling. Nah, modeling ini bisa kita gunakan untuk terapi
seperti orang yang tidak mampu untuk atau tidak bisa untuk melakukan public speaking. Dengan terapi hipnosis, kita tarik ke pikiran bawah sadarnya, kita buang traumanya, kita lepaskan beban-beban yang membebaninya, kemudian kita tarik modelingnya seperti apa, termasuk pada saat dia memodel gurunya, memodel pahlawan, memodel orator ulung, termasuk memodel dirinya yang terbaik. Sehingga excellency dirinya maupun excellency orang lain itu bisa dimodel, dan pada saat ditampilkan, dipermanenkan, dia bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Tapi kalau yang di TV memang prosesnya benar-benar atau memang hanya bohong-bohongan atau? Kita mengenal TV sebagai entertain, sehingga tidak penting apakah prosesnya itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi, yang penting enak ditonton. Sehingga tentu saja ada trik-trik, ada teknik montase, ada teknik pengambilan gambar, ada teknik pre-show atau sebelum show sudah dipersiapkan. Kan ini untuk menghibur. Kalau tidak menghibur, seperti terjadi tolak menolak di antara para pemain, baik penghipnosis maupun yang akan menjadi calon atau subjek yang dihipnosis, maka tontonan ini tidak menarik. Pada saat tontonan tidak menarik, nggak laku lagi. Kan tujuannya adalah menarik, laku, rating naik, iklan banyak, duit banyak. Nah, kalau dengan tujuan itu, maka kata bohong dan tidak bohong menjadi tidak penting. Tetapi bahwa fenomenanya ada, ya, saya melihat fenomenanya ada. Seperti kita bisa melihat apakah seseorang itu benar-benar lihat dari mata, itu biasanya ada bintik-bintik merah. Kemudian dari cara mereka bangun, dari trance, itu terlihat seperti orang bangun tidur. Nah, itu sebenarnya fenomenanya ada. Tetapi kemudian bumbu entertainnya ini sekuat apa, sebagus apa, tentunya stasiun ataupun rumah produksi ataupun kru yang menciptakan acara itu bertanggung jawab yang terbaik. Acara-acara seperti hiburan ini akan berdampak nggak untuk masyarakat sendiri? Pertama mungkin edukasi, ya. Jadi ada dua. Kita selalu lihat edukasi. Pertama dari sisi sosialisasi atau pengenalan masyarakat menjadi penasaran akan apa itu fenomena hipnosis atau hipnotis. Nah, dengan penasaran itu maka banyak pertanyaan-pertanyaan. Dengan banyak pertanyaan akhirnya kita ditantang untuk menjelaskan kepada publik bahwa ini loh yang sebenarnya hipnosis, ini loh cara untuk menjadi hipnotis, ini loh guna-gunanya, penggunaan daripada hipnosis untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan mungkin negara dan bangsa. Nah, termasuk mungkin saat ini seperti Anda sebagai mahasiswa sebuah fakultas komunikasi, kemudian menyampaikan kepada publik melalui wawancara ini bahwa ini loh hipnosis yang sebenarnya. Dengan cara begitu maka masyarakat makin aware terhadap hipnosis, kemudian makin mampu untuk mendaya gunakan untuk apa sebenarnya hipnosis. Sisi lainnya tentu saja ada sebuah preasumsi atau prasangka ataupun pemahaman awal masyarakat yang telah terdistorsi, sehingga seakan-akan bahwa hipnotis atau hipnosis ini lebih kental dengan kita lepas kontrol pikiran, seakan-akan bahwa orang lain yang mengontrol, kemudian bahwa seakan-akan kita bisa dipermainkan di sana, atau mungkin mengumbar aib. Nah, ini kan mungkin persepsi-persepsi yang tentu saja kita bersama perlu untuk memahami, kemudian mencari solusi agar persepsi yang mungkin kurang tepat ini bisa kita selaraskan. Jadi tantangannya adalah sekarang bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa hipnosis itu adalah sebuah fenomena yang sebenarnya adalah teknik komunikasi atau seni komunikasi yang bisa digunakan untuk mengaruhi, kan komunikasi ujungnya mempengaruhi baik orang lain maupun diri sendiri. Tapi ada satu kata kunci bahwa setiap hipnotis atau hipnosis adalah self hipnosis. Jadi seseorang tidak bisa ke pikiran bawah sadar, seseorang tidak bisa trance, seseorang tidak bisa terhipnosis kalau dia tidak mengizinkan sebenarnya. Jadi dia tidak akan terhipnotis jika tidak mengizinkan. Betul. Sebenarnya setiap orang itu punya kontrol. Pada saat seorang masuk trance sekalipun sedalam apapun, kontrolnya masih tetap ada sebenarnya. Dan dia bisa keluar dari trance-nya pada saat kontrol itu muncul. Seperti kalau kemudian kontrolnya mengatakan bahwa loh, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya pahami. Oh, ini tidak sesuai dengan keyakinan yang saya miliki. Dia akan tahu sebenarnya. Ya, jadi kenapa sepertinya menurut sekali, karena
menikmati karena merasa nyaman. Dan hipnosis memang membuat orang yang merasa nyaman. Dengan hipnoterapi pun sama seperti itu. Nah, Pengobatan. kalau kita masuk ke hipnoterapi, sebenarnya yang kita terapi itu kan adalah gejala ataupun temuan kita tentang psikosomatis, tentang kondisi psikis seseorang. Jadi seperti psikis, seseorang insomnia, nggak bisa tidur, kita cari apa penyebabnya. Adakah trauma di dalamnya? Adakah behavior yang kemudian di belakangnya ada permasalahannya? Adakah mungkin fobia terhadap sesuatu? Dari kurang tidur itu, dari tidak bisa tidur itu kita bisa mencari penyebab-penyebabnya. Kemudian setelah mencari penyebabnya, di dalam trance itu seseorang sangat sugestif. Artinya bahwa sebenarnya pemahaman, kemudian trauma-trauma yang tertanam itu juga sugesti dulunya. Contoh, orang takut dengan setan. Nah, orang yang takut dengan setan itu pada prinsipnya mungkin pada awalnya dia pernah disugesti oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh siapapun tentang setan. Sehingga dia mampu untuk mengelisit, mengeluarkan gambaran setan yang menyeramkan sesuai dengan yang ditanamkan. Nah, setelah munculnya gambaran-gambaran setan yang ditanamkan dan kemudian menyatu dengan dirinya, dan akhirnya dia pun mengalami hal-hal yang visualisasi, halusinasi yang berasal dari sugesti tadi. Sugesti itu akhirnya menjadi sebuah entitas keyakinan ataupun menjadi belief system bahwa ada makhluk halus bisa menyeramkan, bisa nakut-nakuti dan lain sebagainya. Sehingga pada saat masuk ke wilayah hipnoterapi, melalui hipnosis, melalui trance, kita gali permasalahannya. Ada yang saya punya dapat itu ditanamkan oleh ibunya. Nah, makanya kalau nggak makan ada setan tuh di pojok. Tiap hari dikasih tahu seperti itu, lama-lama setan yang di pojoknya akan muncul kan. Karena apa? Karena tervisualisasi. Anak yang masih kecil, yang masih pandai berfantasi, pandai berimajinasi, diberikan kata-kata yang kemudian dia searching. Apa sih setan itu? Ditambah kata menyeramkan, menakutkan. Maka gambarannya adalah menyeramkan, menakutkan, dan harus makan supaya tidak diganggu oleh setan seperti itu. Jadi memang berawal dari sesuatu yang negatif ya? Mungkin positif. Jadi sugesti yang masuk dalam diri kita itu awalnya sebagian besar ada positif, karena kita menyaring sugesti-sugesti itu. Awalnya positif. Ada yang seperti ibu tadi, ada sugesti juga yang ditanamkan oleh orang tuanya melalui mungkin kekerasan, trauma gitu ya, kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual juga saya dapatkan itu. Kasus-kasus seperti itu yang kemudian menjadi sebuah trauma, melahirkan, mengelisit semacam perilaku yang merugikan dirinya karena rasa marah, rasa dendam, karena tidak mampu untuk menerima semua kenyataan yang menerima masa lalu. Kemudian bahkan seringkali tidak sadar si korban atau si subjek ini terhadap apa penyebabnya. Melalui hipnoterapi kita ajak untuk kembali menyusuri memori-memori yang tersimpan, karena di bawah sadar itu memori seseorang itu cukup panjang umurnya, jadi hampir tidak ada ingatan yang hilang di bawah sadar. Ya, jadi bawah sadar bisa diibaratkan seperti hard disk, tempatnya memori-memori baik positif maupun negatif bersarang. Sementara pikiran sadar itu mirip monitor yang hanya menampilkan hal-hal yang dibutuhkan. Sehingga di pikiran sadar seringkali kita mengatakan, oke, saya akan berhenti merokok. Besok lupa merokok lagi. Karena di bawah sadarnya itu ada kesenangan-kesenangan, ada secondary gain, ada pengalaman-pengalaman menarik pada saat merokok. Banyak sekali hal seperti itu yang dirasakan. Kemudian akhirnya keinginan untuk tidak merokok di pikiran sadar tereliminir oleh masuknya kembali program bawah sadar yang menginginkan rokok. Jadi bawah sadar itu ada tempatnya program. Di monitor, di pikiran sadar itu adalah tempat penampilan program. Tampilan program untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi public speaker. Kok saya juga bisa jadi apapun. Tetapi kalau ditanamkannya di pikiran sadar, hanya di monitor, ini hanya tampilannya. Programnya sendiri bisa. Nah, hipnoterapi dalam menghack program yang ada, baik yang positif maupun yang negatif, kita hack. Kemudian kalau yang negatif, setelah dihack, kita eliminir, kita kurung atau kita buang sesuai dengan kesepakatan. Yang positifnya, setelah dihack, diperkuat.
di elicit diperkuat seperti kemampuan untuk public speaking yang tadinya ya hanya bisa ngomong di depan berapa orang, tapi begitu kita hack, kita naikkan bahwa Anda dengan Soekarno itu tidak berbeda, adalah materi yang sama, Anda dengan public speaker siapapun sama, maka Anda punya kemampuan seperti itu. Begitu disugesti seperti itu, setelah dia masuk pikiran sadar, kembali ke pikiran sadar, maka programnya sudah terbangun. Begitu diakses di pikiran sadar, dinaikkan ke monitor, maka tampilannya berbeda. Yang tadinya tampilannya itu biasa-biasa saja, setelah dipoles di hard disk, di programnya kita perbaiki, maka yang muncul adalah program yang excellent. Nah itu fungsi hipnoterapi untuk membantu seseorang untuk memunculkan excellensinya dan melepaskan semua trauma-trauma ataupun bad cluster lah, kalau di dalam hard disk bad clusternya dibuang, virusnya dibuang. Tapi virus-virus yang untuk program yang bagus, sebenarnya virus dengan program sama saja kan? Sama saja, baik negatif maupun positif. Sehingga sebenarnya sama-sama dibuat dengan kode. Nah, hipnoterapi itu melakukan recoding atau mengkode ulang hard disknya, program-program di bawah sadarnya, sehingga pada saat di elicit dimunculkan sesuai dengan kebutuhannya, maka program itu menjadi program yang excellent. Sehingga seringkali proses cepat gitu. Karena sebenarnya dengan di bawah sadar itu ya, kalau kita mengopreknya hanya di tampilan saja, dibolak-balik tampilannya, mungkin capek memperbaiki tampilan, begitu masuk lagi ke bawah sadarnya, program sebenarnya nggak berubah, hanya tampilannya saja ya, biasa saja. Tapi kalau yang dibongkar adalah programnya, begitu naik tampilannya ya permanen seperti itu. Oke. Kalau berarti secara psikologi itu gimana? Atau dari secara penyakit diabetes, Oh ya, itu masuk psikosomatis. Ada di dalam psikologi yang membahas tentang hipnosis dan hipnoterapi, kita mengenal adanya pikiran sadar tadi, terus kita mengenal juga pikiran bawah sadar, dan ada juga kesadaran yang tidak sama sekali tidak kita sadari, yakni otot-otot yang digerakkan atau bergerak dengan sendirinya tanpa kita harus menggerakkan jantung, pankreas, dan semua kelenjar-kelenjar, insulin diantaranya. Nah, dengan 3 lapis kesadaran, pengandaian ini sebenarnya. Karena kan materi sebenarnya tidak ada. Ini hanya pengandaian entitas sadar, entitas bawah sadar, entitas tidak sadar. Nah, bawah sadar ini bisa naik ke atas dan turun ke bawah, ke tidak sadar. Sehingga sebenarnya di bawah sadar itu tempatnya emosi, tempatnya belief system, tempatnya memori jangka panjang. Pada saat ada permasalahan emosi menekan ke bawah sadar, dari semua masukan-masukan informasi yang masuk melalui panca indera bertahun-tahun terus-menerus, seseorang emosi dan kemudian menekan pankreasnya yang tidak sadar, otot-otot tidak sadarnya, sehingga keserasian atau sinergi antara bagian-bagiannya berubah. Nah, pada saat berubah tekanan-tekanan itulah kemudian seseorang bisa mengalami semacam ketidaksinkronan gula darah. Nah, mungkin juga ada masalah patologisnya, yang itu urusan medis tentunya, tetapi urusan psikologisnya, urusan emosinya, hipnoterapi bisa melakukan itu, sehingga menyelaraskan emosinya, kemudian bagaimana seseorang dimunculkan keyakinannya bahwa faham tubuhnya bisa memperbaiki sedemikian rupa sehingga selaras dengan kebutuhan kesehatannya. Pada saat seperti itu ada 2 hal yang dilakukan. Pertama adalah dari bawah sadar turun ke tidak sadar untuk membantu memperbaiki fal-fal tubuh. Di sisi lain kemudian menyelaraskan pikiran sadarnya untuk dapat menerima hal apapun yang seorang yang dapat menerima kondisi dirinya padanya jauh lebih sehat daripada seorang yang tidak menerima. Jadi dari 2 sisi itulah hipnoterapi bekerja. Pertama untuk menyelaraskan di bagian tidak sadarnya, karena sedikit atau banyak itu terpengaruh oleh pikiran bawah sadar atau emosi yang pernah tersugesti. Di sisi lain dia naik ke atas untuk memperbaiki cara berpikirnya. Salah satu contoh, ada kelompok kelompok yang terkena kanker di salah satu rumah sakit besar di Jakarta, yang kemudian kelompok ini melakukan terapi dengan semacam hipnosis atau hipnoterapi berkala. Nah, makin diterapi dia makin menerima keadaannya. Ternyata makin menerima keadaannya, umurnya makin panjang. Dari kelompok ini jauh lebih panjang dibandingkan kelompok pembanding atau kontrol yang tidak menerima terapi. Karena ini kan voluntaristik, karena
yang baik menerima maupun tidak menerima diberikan sama-sama, oke, mau menerima enggak. Yang menerima ini ada sekitar 30 orang melakukan itu. Dan mungkin kebetulan Tuhan memanjangkan usia orang-orang di sini atau seperti apa, nyatanya yang di kelompok yang mendapatkan terapi ini hidupnya lebih happy. Ya sudahlah, kalau memang saya seperti ini ya mau apa lagi, yang penting kita menjaga kesehatan dan seterusnya. Dan kapanpun mereka sudah ngomong kapanpun dipanggil siap saja, tetapi tidak dipanggil-panggil, justru yang ini, yang ketakutan malah dipanggil, yang kecapean dipanggil. Ini bisa kebetulan, tapi kalau melihat jumlahnya ini 30 dan kontrolnya itu lebih besar dari ini, bukan kontrol jauh lebih besar kan, satu rumah sakit. Tapi yang bersedia untuk menerima seperti itu kan tidak mudah juga orang menerima. Apaan itu hipnoterapi, apaan itu terapi seperti itu, nggak ilmiah dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu ya. Kita laksanakan saja. Kebetulan kawan saya yang melakukan di sana, seorang dokter ahli urologi, dan dia juga kawan sebagai hipnoterapis. Jadi hipnoterapi bisa menjadi pengobatan alternatif mungkin ke depan? Mungkin bahasanya bukan pengobatan, karena kita tidak memberi obat kan. Bahasanya adalah alternatif pemulihan atau penyembuhan. Ya, untuk alternatif pemulihan, penyembuhan atau penyelarasan. Saya ingin menyebutkannya penyelarasan karena pada prinsipnya kesehatan itu adalah kondisi selaras, baik fisik maupun mental menurut saya. Nah, selaras ini kan yang dianggap rata-rata oleh orang umum ataupun secara medis adalah dalam batas-batas normal. Sehingga kalau seseorang sudah keluar dari batas normalnya, maka mulai tidak selaras. Dan hipnoterapi ini berusaha untuk menyelaraskan baik pikiran sadar, bawah sadar maupun yang tidak sadar, untuk selaras sehingga kompatibel dengan kehidupan apapun, kompatibel juga dengan mungkin keyakinan seseorang, karena ini tidak berdasarkan keyakinannya apa, percayaannya apa, maaf, agamanya apa, tidak berdasarkan itu, tetapi berdasarkan maukah seseorang yang menjadi subjek itu untuk menyelaraskan seluruh kesadarannya. Pada saat kesadaran-kesadarannya seluruhnya selaras, maka akan terjadi keseimbangan. Kalau saya melihat, keseimbangan psikologi akan membantu keseimbangan fisik. Keseimbangan fisik akan membantu keseimbangan kejiwaan dan mentalnya. Dan timbal balik seperti itu, akhirnya kan orang menyebutnya ada mind and body connection. Apa yang kita pikirkan akan mengaruhi tubuh, dan apa yang ada dalam tubuh mengaruhi pikiran. Kalau kita terluka, maka pikiran kita pun sebenarnya agak terluka juga, tersakiti, ada pasti kok terluka. Begitu pikiran kita sakit, kita pun kadang-kadang lupa, mungkin tersandung dan lain sebagainya karena memikirkan hal-hal yang nggak perlu. Nah, itu diselaraskan. Saya pikir di hipnoterapi kita hanya menyelaraskan, jadi membantu. Yang kembali pada prinsipnya, siapa yang menyembuhkan atau memulihkan? Si subjeknya. Jadi tidak ada hipnoterapis yang hebat. Yang ada itu hipnoterapis yang memahami struktur komposisi antar pikiran sadar, bawah sadar, dan pikiran ketidaksadarannya itu, kemudian mencoba untuk mengkreat agar keselarasannya terbangun. Jadi kalau ada seorang hipnoterapis mengatakan bahwa saya telah menyembuhkan A, menyembuhkan B, saya pikir ini agak keliru. Yang menyembuhkan adalah dirinya. Kalau kita sebagai orang beriman mungkin itu adalah karunia Allah ya. Tapi kalau dianggap sebagai siapa yang itu yang paling berperan adalah si subjek, bukan si hipnoterapis. Maka saya selalu tanya, sebesar apa bapak atau ibu mau memulihkan diri ibu pada saat masuk ke terapis? Karena itu modal pentingnya itu. Seperti anak yang datang kemudian, Pak, saya ingin terapi untuk berhenti merokok atau berhenti untuk mengurangi waktu ke war game. Saya tanya, suruh siapa? Suruh ibu. Ya udah, pulang lagi. Bilang aja ibunya yang suruh kesini. Kalau sudah disuruh orang, kemudian kita tanya dan ternyata tidak ada keinginan dia karena hanya menyenangkan ibunya, maka sebagian besar agak sulit untuk berhasil dengan baik. Oke, jadi pada dasarnya hipnosis ini adalah bekerja kesadaran sendiri. Betul, jadi bagaimana seseorang pertama memahami lapis-lapis kesadaran. Kedua, kemudian memahami bagian-bagian mana dari lapis-lapis kesadaran ini yang sebenarnya ingin dia perbaiki. Apakah untuk menghadirkan excellency, keunggulan seseorang, keunggulan seseorang itu termasuk daya ingat, termasuk juga kemungkinan seseorang pada saat studi nggak fokusnya dinaikkan, atau mungkin yang galau lah gitu ya. Ini orang-orang muda-mudi galau,
Oke, Anda nggak boleh lah kemudian memikirkan hal-hal lain yang memang itu adalah usianya, tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa Anda adalah mahasiswa, Anda adalah seorang karyawan, Anda mungkin pelajar. Nah, kita selaraskan agar proporsi untuk memikirkan hal yang penting dengan proporsi hal-hal yang mungkin adalah bagian yang tidak terlalu penting atau hanya merupakan hiburan, ini kembali sehingga seseorang itu kembali memahami apa yang penting buat dirinya. Jadi kenyamanan, kepentingan, dan keselarasan dirinya itu yang penting. Jadi itu di dalam hipnoterapi kita menyebutnya client-centered hypnosis atau hipnoterapis. Jadi kita menerapi dengan tujuan utama atau titik sentralnya adalah si klien, bukan orang lain, bukan kepentingan terapis. Jadi tidak boleh dalam hipnoterapi seorang terapis sampai menggunakan atau memanfaatkan subjek untuk kepentingan egonya. Jadi tidak ada lagi kata menggurui, kamu harus begini, tidak ada kata seperti itu. Yang ada adalah apa sih yang terbaik untuk Anda? Nah, pertama kan orang mikir sadar, pada saat mikir sadar biasanya ternyata ada yang melenceng. Dia ngomong yang terbaik buat saya adalah karir. Tapi begitu dicek, menurut Anda dalam meniti karir itu apa saja yang penting? Ternyata melenceng, uangnya digunakan bukan untuk karir, untuk entertain, main-main. Nah, berarti bawah sadar Anda sebenarnya telah menghack pikiran sadar, keinginan pikiran sadar Anda dengan hal-hal yang tidak penting. Kita kembalikan, kita hack kembali, yang entertainnya kita hack kembali, yang galau-nya kita hack kembali, kecilkan, kemudian kita perkuat lagi di bagian yang pentingnya ini. Jadi kalau tiang utamanya adalah karir, tiang utamanya adalah kampus, ya kita kembalikan ke kampus. Jangan sampai dia bergeser ke hal lain yang mungkin menurut itu juga penting untuk bagian dari dirinya, tetapi untuk saat ini yang paling penting adalah karir, bukan mungkin cross country atau organisasi-organisasi yang sebenarnya mengganggu kuliah dia. Oke, Bang. Menurut informasi kan Abang seorang praktisi hipnoterapi, bahwa Abang telah melakukan mencoba melakukan bakti sosial hipnoterapi di suatu tempat bencana itu di Oh iya, waktu di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan waktu ada di salah satu desa yang kebetulan ada konflik agak etnis ya, konflik etnis. Awalnya sih kita ingin masuk ke wilayah korban, tetapi waktu itu memang sangat panas sehingga pihak keamanan nampaknya agak keberatan. Tetapi ada sekelompok orang yang nampaknya juga terpengaruh, tetapi tidak berada di tengah-tengah konflik. Di antaranya profesional, kemudian orang pemerintahan, bahkan ada jurnalis dan LSM yang kita kumpulkan di sana, di tempat kejadian itu, di TKP. Kemudian di tempat itulah kita berdiskusi tentang trauma. Nah, harapan kita adalah dari situ teman-teman jurnalis, teman-teman LSM tertular ataupun memahami konsep ini, kemudian juga bisa pada saat wawancara, pada saat advokasi, pada saat memberikan dampingan itu juga menenangkan, sehingga kita berikan pemahaman tentang hipnoterapi untuk konflik, karena hipnoterapi untuk konflik itu sebenarnya sederhana, bagaimana seseorang merasa secure dengan dirinya, karena konflik itu tidak berhenti atau konflik itu melebar, konflik itu tidak bisa di stop pada saat seseorang, sebenarnya yang terjadi adalah hampir setiap orang yang terlibat di dalamnya menjadi unsecure, menjadi tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan inilah kemudian yang melahirkan konflik yang berakselerasi. Nah, melalui kelompok elit yang kemudian kita sosialisasikan inilah, ya salah satu contoh di situ ada pemret yang dari etnis tertentu, sementara di bawahnya adalah wartawan dari etnis setempat. Ini kan terjadi pergesekan emosi sampai si pemret ini tidak berani masuk ke kantor. Nah, dari pihak ini kan muncul bahwa oh kalau begitu dia berada di pihak sana. Nah, dengan prasangka buruk seperti ini melalui hipnoterapi kita kenalkan tentang kenyamanan. Begitu selesai, kemudian si teman-teman wartawan ini muncul simpati, empati kepada itu. Oh, ternyata salah sangka kita. Akhirnya terjadi semacam sinkronisasi pemahaman, dan ya di tingkat elit dan di tingkat LSM, kemudian wartawan dan ada beberapa tokoh masyarakat terbangun pemahaman bahwa ini adalah kesalahpahaman. Nah, dengan kan yang sebenarnya yang biasanya mampu untuk menggerakkan kelompok ini, dengan kelompok ini selesai, saya melihat yang positifnya itu siapapun yang memprovokasi setelah
elitnya itu mempunyai keinginan untuk rukun kembali, selesai. Setelah itu tidak ada lagi, saya lihat tidak terjadi akselerasi konflik seperti di daerah-daerah yang elitnya tidak tersentuh. Jadi sebenarnya saya punya formulasi, kalau begitu ya cukuplah keamanannya kita berikan itu. Walaupun tidak kita menyentuh ke korban, elitnya, tokoh masyarakat, pers. Kalau ininya sudah tersentuh dan hatinya mulai ingin kerukunan, selesai sebenarnya. Karena sebenarnya yang bisa menggerakkan adalah teman-teman ini. Ya ini mungkin pengalaman kecil, nanti ada banyak pengalaman lain, tentunya ini kan pengalaman kecil dari satu hal yang kausalistik. Tapi secara keseluruhan di bencana juga sama. Pada saat bencana kan orang itu sama insecure. Pada saat bencana insecure dan kemudian menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ini kemudian saling menularkan, sehingga lebih banyak bersungut-sungut dibandingkan menyelesaikan masalah bencananya. Merasa dirinya paling menjadi korban, merasa dirinya paling. Pada saat kita terapi di beberapa bencana, akhirnya mereka bangun dan loh, ini bisa kita selesaikan, nggak usah nunggu pemerintah, sampai seperti itu. Dan banyak dari kasus-kasus seperti itu membangun kepercayaan diri, membangun keyakinan bahwa kita bisa menolong diri sendiri. Nah, di hipnoterapi inilah kita berpikir bagaimana orang sampai pada kesimpulan kami bisa menolong diri kami sendiri, apapun kondisinya. Ya mungkin bantuan pemerintah dari pihak luar bisa masuk, tetapi pada saat masuk tidak terjadi, mohon maaf, ada sebuah truk membawa semangkok sembako kemudian dijarah. Nah dengan elit-elit yang di kelompok itu yang sudah memahami apa yang dibutuhkan, maka tidak terjadi penjarahan-penjarahan dan semua subsidi itu bisa masuk ke kelompok-kelompok yang dibutuhkan. Nah karena apa? Karena masing-masing sudah merasa secure, jadi perasaan secure, kenyamanan ini penting. Ini juga mungkin pelajaran kita tentang kondisi keseluruhan. Seperti munculnya kejahatan. Sebenarnya orang yang melakukan kejahatan itu karena dirinya sih merasanya tidak nyaman. Tidak nyaman dalam hal keamanan pangan dia, keamanan properti dia. Nah pada saat seseorang atau sekelompok orang mengalami ketidaknyamanan, maka eskalasi untuk terjadi kekerasan dan tindak kriminal sangat tinggi. Artinya ya hipnoterapis kalau diterapkan secara lebih luas bisa digunakan untuk membuat lebih banyak orang yang secure tanpa menghilangkan kekritisan. Pikiran sadarnya tetap kritis, tetapi di batin atau bawah sadarnya orang secure, sehingga melihatnya fokus, tidak melenceng ke kiri ke kanan. Kita fokus pada permasalahan kemiskinan tanpa kemudian marah-marah dengan kemiskinan ini, sehingga muncul bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan kita yang bisa lakukan. Kemudian kritik terhadap pemerintah pun menjadi fokus bahwa yang harus Anda lakukan adalah ini gitu. Nah dengan fokus mulai kemiskinan, pengangguran, masalah-masalah masyarakat, sebenarnya banyak yang bisa diselesaikan secara psikologi. Oke. Mungkin banyak hal ya tentang hipnotis. Kalau tadi Bapak kan banyak yang kita melakukan dengan kepada orang lain, kepada subjek. Apakah bisa hipnotis ini dilakukan oleh diri sendiri? Nah, karena teori awalnya bahwa semua hipnosis adalah self hipnosis, maka sebenarnya seorang terapis atau siapapun yang memahami dan mempelajari hipnotis itu sebelum menyelesaikan masalah di luar, selesaikanlah masalahnya di dalam. Nah, dengan demikian maka setiap terapis termasuk saya itu rutin yang namanya untuk menghipnosis diri sendiri, menyelaraskan sugesti-sugesti yang ada di dalam diri saya untuk sebelum kita keluar membantu orang lain, memberikan pemahaman pada orang lain, pemahaman diri kita sendiri selesai, sehingga kita tidak menularkan ketidaknyamanan pada orang lain, karena ketidaknyamanan yang dialami oleh seorang terapis itu akan tertular ke subjek. Berbeda dengan tenaga medis. Tenaga medis kan ada alat, kita nggak pakai alat kita adalah komunikasi. Walaupun sebenarnya banyak kisah di mana tenaga medis, dokter dan lain sebagainya itu pada saat memberikan sugesti negatif itu ternyata fatal kepada orang lain, walaupun memberikan. Jadi ada yang namanya efek placebo, di mana seseorang tidak diberikan obat medis untuk penyembuhan tertentu tetapi kemudian sembuh. Ada juga nocebo, sudah dikasih obat paten, sudah dikasih obat yang paling mahal, udah pasti ini adalah paling hebat, tetapi kemudian ditolak oleh pikiran dan tubuh si subjek, sehingga terjadi nocebo, sel-sel tubuhnya tidak bisa menerima itu. Berapa banyak pun obatnya hanya meracuni bagian-bagian, mungkin ginjalnya, mungkin hatinya. Nah, ini yang pentingnya tenaga medis memahami tentang fenomena hipnosis dan hipnoterapi, saya pikir. Jadi, apakah bisa menghipnosis diri sendiri?
itu adalah kewajiban untuk seorang terapis. Terapis. Begitupun untuk makin banyak orang untuk sebenarnya apa sih hipnosis itu? Hipnosis itu dalam pengertian umum yang kita pahami meditasi, zikir, wirid, itu bagian-bagian dari hipnosis untuk menyelaraskan diri kita. Pada saat kita merasa khusyuk beribadah, ya udah itu hipnosis sebenarnya, nggak usah jauh-jauh cari. Jadi teori hipnosis yang kemudian dikenalkan oleh Barat, Amerika, Eropa Barat, itu sebenarnya akarnya dari di kita sudah ada. Hanya ya. Makanya mungkin sekarang di Indonesia sudah banyak sekali teman-teman yang menggali kembali yang namanya hipnosis tradisional. Ada yang ke Japanese, ada yang ke Sufi, ada yang menggunakan alat-alat musik tradisional. Dan alat-alat musik tradisional itu, ini pengalaman bagus. Pada saat orang-orang Barat mencari musik yang bisa untuk digunakan hipnosis, melakukan reformulasi ataupun melakukan semacam memengaruhi gelombang otak, yang ditemukan adalah musik Bali. Musik Bali yang ditemukan. Pakai semua peralatan musik Barat nggak dapat. Begitu digunakan musik Bali, gelombangnya pas untuk menurunkan atau menaikkan atau sesuai dengan kebutuhan untuk memengaruhi gelombang otak subjek. Dan setelah saya perhatikan musik Barat yang digunakan, musik Barat yang dari Bali itu yang digunakan, karena saya kebetulan unduh dan harganya bukan main, itu kan sekitar $500. Berapa? Sekitar 5 juta ya. Kalau sekarang mungkin lebih ya, 6 juta. Padahal musiknya musik kita. Nah, kemarin di kita ini saya mendengar musik Toleat. Dan setelah saya perhatikan strukturnya, loh, ini musik hipnosis banget gitu. Toleat yang di waktu ada acara. Artinya bahwa banyak sekali khasanah budaya kita yang sebenarnya bisa digunakan untuk penyembuhan psikologis secara mandiri gitu. Hanya tinggal itu salah satu mungkin yang perlu kita lakukan adalah ketekunan kita, komitmen kita, motivasi untuk menggalinya. Makin banyak orang muda yang mempelajari, saya pikir itu saja. Ya, satu hal yang mungkin bertanya, apakah bisa orang lain untuk menjadi seorang hipnoterapis itu sendiri? Orang lain pun bisa, walaupun latar belakangnya apapun. Oh iya, pertama kan karena hipnosis atau hipnotis itu adalah seni komunikasi. Jadi syaratnya sederhana. Pertama adalah seorang itu kecerdasannya normal lah, artinya tidak di bawah sekali. Kedua, mempunyai kemampuan komunikasi yang normal. Ketiga, menyadari atau berkeinginan untuk mengimprove dirinya. Jadi dengan syarat 3 itu, syarat orang-orang normal, kalau lebih cerdas lebih baik, atau lebih aware lebih baik, lebih semangat lebih baik. Tapi dengan rata-rata saja sudah cukup. Kalau lebih cerdas tentu saja nanti ada improvisasi. Saya membayangkan kalau banyak orang cerdas yang bergulat di bidang psikologi dan hipnoterapi ini, maka akan muncul formula-formula yang khas Indonesia, hipnosis khas Indonesia, yang sebenarnya tinggal digali. Karena kalau kita lihat kakaknya Kartini, Sosro Kartono, itu hipnosis yang luar biasa. Padahal zamannya kan abad 19 ya, masih ke bawah ke-20, artinya mungkin dekat-dekat dengan Mesmer, saya pikir ini dengan murid-murid Mesmer seperti si Usikur siapa, dan dia pernah di Prancis, ini saya curiga juga. Dan Mesmer pernah ke Jawa, murid Mesmer juga ada yang ke Jawa dan ke Bali. Saya curiga ini mereka dalam tanda kutip mengambil dari Jawa, Bali, dan India. Jadi kalau lihat dari perjalanan hipnoterapi klasik atau hipnosis klasik yang disebut mesmerisme, itu jejaknya Bali, Jawa, India. Jadi dengan jejak Bali, Jawa, India ini, saya curiga bahwa sebenarnya yang namanya mesmerisme adalah Jawanisme. Iya, Jawanisme sebenarnya Javanis gitu ya. Kemudian atau Balines atau India, Hindi gitu. Jadi akar-akarnya seperti itu. Adelaide juga sama, orang jago di dalam mesmerisme. Jama juga dia mengembangkannya di India, tapi dia untuk pengembangan di London. Jadi baik yang di Prancis maupun yang di London, ternyata ada jejak. Dan ada jejak kita juga yang pernah ke Prancis. Jadi simbiosis ini ya, Sosro Kartono terkenal dengan kemampuannya untuk belajar sangat cepat. Dan di dalam hipnosis ada yang namanya photo reading. Seseorang bisa membaca buku tebal, setebal-tebal ini, itu bisa 5 buku satu malam dengan memahami arti di dalamnya. Dan saya pikir tidak menjadi menutup kemungkinan kalau kemudian ternyata Sosro Kartono adalah
figur yang memahami itu dan dia menguasai 17 bahasa asing, menjadi wartawan profesional di Prancis dan disegani di dunia barat sebagai seorang ahli komunikasi. Itu adalah gurunya Bung Karno. Oke, untuk masalah alat mungkin kita sering melihat bandul, gelombang, itu maksudnya apa? Setiap orang berbeda. Ada yang hanya dengan suara, dia sangat auditorial, dia sudah bisa mendengarkan dan kemudian trans. Tetapi ada juga mungkin seseorang yang lebih mudah dengan melihat atau visual, maka alat-alat visual itu lebih mudah. Atau ada yang lebih mudah digerakkan dengan merasakan, makanya ada sentuhan. Jadi ada sentuhan, ada suara, dan ada penglihatan, visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, orang mempunyai kekhasan pada 3 hal itu atau gabungan dari 3 itu, sehingga alat-alat bantu itu untuk mempermudah, mempercepat, atau meringankan beban untuk komunikasi. Jadi seperti bandul, orang sudah tahu bahwa itulah bandul hipnosis. Atau mungkin api, kalau di acara TV itu adalah api untuk mengantar ke trans hipnosis. Tepuk bahu, di kita kan gendam, orang nyebutnya tepuk bahu, padahal kita tidak pernah digendam, tapi selalu berpikir bahwa tepuk bahu itu bisa kita lakukan itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka alat-alat itu hanya alat bantu. Sebenarnya komunikasi dengan apapun, baik dengan alat ataupun tidak, itu bisa. Seperti dengan mata, makanya jangan lihat matanya. Itu hanya apa? Mata itu hanya untuk memfokuskan seorang pada apa yang ingin difokuskan, kemudian dari fokus itu di drive, geser ke bawah sadar, dari sadar digeser ke bawah sadar. Nah, dan seterusnya. Itu hanya alat saja. Jadi baik tangan kita, karena yang khas kan sentikan tangan, mata, bandul, kemudian tepuk, kemudian suara. Jadi visual, auditorial, dan kinestetik digunakan secara maksimal seperti itu. Terima kasih, Nio. Jadi kita sudah agak memahami tentang hipnotis sendiri dan hipnoterapi, dan melihat apa menjadi latar belakang Bang Kakak itu sendiri yang tadinya seorang aktivis hipnotis. Seakan ini menjadikan bahwa hipnoterapi itu seperti berbagi, ya. Betul, sebenarnya adalah bagian daripada komunikasi politik, berbagi dan advokasi. Advokasi, ya, tetap advokasi bagaimana advokasi kesehatan advokasi untuk berpikir positif. Oke, Bang. Terima kasih untuk penjelasan dari hipnoterapi, dan tentunya teman-teman semua yang ada di rumah bisa memahami tentang apa hipnoterapi, dan tentunya Anda pun bisa menjadi seorang hipnoterapi. Betul. Pada dasarnya semua kita memperbaiki diri sendiri dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Mungkin itu wawancara. Mungkin ada statement terakhir untuk yang ada di rumah. Saya pikir ilmu apapun mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Ada kelebihan-kelebihan dalam hipnosis dan hipnoterapi yang bisa kita gunakan seoptimal mungkin, tetapi juga ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu diantaranya adalah hipnotis tidak bisa untuk mengendalikan pikiran orang lain. Hipnotis bukan alat untuk kejahatan. Sehingga kalau niatnya untuk hal-hal yang positif, pelajari dan lakukan. Tetapi kalau niatnya untuk hal-hal yang negatif, jangan pernah berpikir bahwa itu bisa menggunakan hipnotis atau hipnoterapi. Jadi seperti ilmu yang lain, seperti halnya pisau, dia bisa digunakan untuk hal yang baik dan bisa digunakan untuk hal yang jahat. Tetapi untuk mengetahui baik kejahatan maupun fungsi hipnotis, maka sebaiknya kita memahami dasar-dasar hipnotis sehingga kita tidak terlalu alergi dengan hal-hal yang sebenarnya keilmuan seperti ini. Oke, mungkin itu wawancara pada hari ini, dan tentunya nanti kita akan bertemu lagi dengan saya Fasa di acara wawancara yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.